Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gagal jantung kongestif, ya. Di sini ada gambar, ada tanggal 29 September. Tanggal 29 September ini diperingati sebagai World Heart Day. Ini untuk tujuannya adalah untuk memberikan support pada penderita gagal jantung yang ada di dunia, ya. Diperingatinya setiap tanggal 29 September. Nah, untuk penderita gangguan jantung sendiri, kalau dilihat di dunia, tidak hanya di negara maju, negara berkembang pun ya, itu sudah ada yang menderita penyakit gagal gangguan jantung. Dilihat di sini kalau di Asia sendiri, Indonesia masih belum, alhamdulillah belum masuk ke yang negara terbesar yang menderita gangguan fungsi jantung. Tetapi kalau dilihat dari tahun 2013 sampai ke 2018 terjadi peningkatan sebanyak 1% jumlah penduduk yang mengalami gangguan fungsi jantung di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri tahun 2018 sekitar 3 juta ya, hampir 3 juta penduduk yang mengalami gangguan fungsi jantung, dengan yang prevalensi terbanyak itu di Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Yogyakarta. Nah, untuk penderitanya sendiri tidak hanya menderita pada laki-laki, tapi pada perempuan pun perempuan pun rentan terkena gangguan fungsi jantung. Dan tidak hanya yang usia lebih dari 40 tahun, ada juga yang usia 20 sampai 39 tahun yang terkena gangguan fungsi jantung ini. Nah, untuk gangguan fungsi jantung sendiri tidak yang kita kenal kan mungkin hanya gagal jantung kongestif, penyakit jantung kongestif tidak. Tetapi ternyata banyak sekali yang dimaksud dengan gangguan jantung. Yang mungkin kita sering kenal itu namanya CAD ya, coronary artery disease di sini. Terjadi karena adanya penyumbatan penyumbatan dari lemak ya, dikarenakan arteriosklerosis. Di sini ada juga yang kita kenal ini valve disease atau penyakit katup jantung. Nah, seharusnya katup jantung normal itu tertutup seperti ini, tapi di sini tidak ya. Di sini ada gangguan pada katup jantung atau pembengkakan pada daerah aorta ya, pada aorta yang menuju torak nih. Kita sebut aneurisma ya. Nah, di sini dikarenakan pembengkakan aneurisma pada aortik yang menuju torak. Nah, bisa juga terjadi yang namanya kardiak aritmia. Kita sebut aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi karena adanya signal yang tidak tepat nih. Jadi ingat, salah satu kan kalian dulu belajar elektrokardiogram, belajar juga ada depolarisasi, di situ ada hubungannya dengan potensial aksi. Nah, kalau potensial aksinya listriknya tidak tepat, itu kita di jantung kita sebut namanya adalah kardiak aritmia. Nah, ada juga penyakit yang namanya kardiomiopati. Kardiomiopati itu dikarenakan terjadinya penebalan pada miokard di sini. Ya, dilihat nih. Ada juga yang namanya perikarditis. Namanya itis itu artinya inflamasi. Inflamasi yang terjadi pada perikardium. Nih. Nah, yang kita bahas itu adalah heart failure, gagal jantung, yang ditandai dengan dilatasi pada ventricle. Kalau dilihat normalnya kan seperti ini ya, normalnya. Nah, di sini terjadi dilatasi, terjadi pelebaran dari ventricle. Nah, ini adalah macam-macam dari gangguan jantung. Nah, seperti yang tadi disebutkan, ada yang kita kenal dengan gagal jantung kongestif. Tapi ada juga yang menyebutkan penyakit jantung koroner. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Congestive heart failure itu artinya gangguan tadi ya, gangguan gagal jantung kongestif. Kalau coronary artery disease itu biasanya kita sebut penyakit jantung koroner. Nih, kalau Indonesia kan penyakit jantung kongestif, yang ini penyakit jantung koroner. Nah, kalau disebut PJK itu yang ini ya, PJK penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan. Nah, yang paling penting kata kuncinya adalah penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner karena ada kerusakan lapisan pendinding pembuluh darah atau arteriosklerosis. Nih, kalau tadi arterial nih ya, coronary artery disease itu yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner.
Sedangkan kalau congestive heart failure di sini dilihat terjadi karena penebalan dari pembuluh darah. Pembesaran pada ventricle sebentar. Ya, nah di sini. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda terjadinya gagal jantung kongestif ya. Ada pembengkakan jantung, terus ada cairan di rongga toraks, dan ada pembengkakan pada daerah kaki karena ada edema. Ya nih. Jadi bedanya di sini. Jadi jangan bingung apa itu yang namanya gagal jantung kongestif dan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner lama-lama bisa menyebabkan gagal jantung kongestif. Nih. Nah, gagal jantung kongestif sendiri ketidakmampuan jantung disebabkan kelainan sekunder dari abnormalitas struktur jantung dan atau fungsi. Nah, berarti nanti gagal jantung itu dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah kerusakan pada struktur jantung. Yang kedua adanya karena gangguan fungsi pada jantung. Nah, kerusakan karena dua hal tadi bisa mengganggu ventrikel untuk mengisi atau mengeluarkan darah. Jadi dilihat di sini. Ya, ventrikel mengalami pembesaran dibandingkan dengan normal. Berarti di sini darah jumlahnya lebih banyak di jantung. Artinya darah tidak dipompakan keluar. Nah, harusnya kan darah masuk ke sini, masuk dari sini ya, dari bilik ya. Nah, nanti masuk ke sini, keluar ke sini. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kalau pada penyakit gagal jantung kongestif, ada jantung yang ada darah yang tetap di sini. Nih, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jantung tidak dapat mempertahankan curah jantung dalam memenuhi metabolisme tubuh. Nih. Ya, tadi. Dan ini kalau misalnya berlebihan dia bisa menyebabkan edema. Ya, tekanan tadi berlebihan menyebabkan edema pada paru-paru dan adanya bendungan di sistem vena. Itu gagal jantung kongestif. Nah, gagal jantung kongestif sendiri ada yang kita sebut left side, ada right side. Jadi ada gagal jantung bagian kiri, ada gagal jantung bagian kanan. Nah, kan ingat ya ventricle, meskipun ventricle tadi yang paling banyak berperan ventricle kiri, ventricle kanan pun dia juga berperan kan. Nah, kita lihat di sini adalah ciri-ciri dari gagal jantung kiri atau gagal jantung kanan. Nah, yang paling sering terjadi adalah gagal jantung bagian kiri. Nih, left side congestive heart failure ini paling sering, ya. Nah, ini umumnya dikarenakan adanya penyakit CAD tadi. Kalau penyakit jantung koroner, dia memang bisa menyebabkan gagal jantung kongestif, terutama yang di bagian left side. Nih. Nah, apa yang terjadi? Jadi dia nanti akan mengurangi curah jantung, mengurangi kemampuan jantung untuk memompa darah keluar dari tubuh. Setelah darah itu diberikan oksigen. Nah, kalau misalnya yang right side ini lebih sedikit ya menyebabkan gangguan gagal jantung kongestif. Nah, ini ya. Nah, di sini juga sama ya. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya gagal jantung bagian kiri ya, tadi yang paling banyak. Nah, yang terjadi nanti dia akan menyebabkan penurunan dari cardiac output ya. Nanti dia akan menyebabkan sianosis dan tanda-tanda hipoksia. Karena tadi harusnya darah yang sudah terisi oleh oksigen dikeluarkan. Nah, di sini tidak. Ini ya. Nah, kalau misalnya tadi gagal jantung bagian kiri, nanti akan menyebabkan gangguan ini. Ya, tadi kan karena adanya hipoksia, ada ciri-cirinya adalah adanya batuk. Nih. Atau adanya paroksimal nocturnal dipsis atau adanya ortopnea. Jadi ada gangguan pernafasan pada gangguan fungsi pada gagal jantung sebelah kiri. Pernafasan tanda utamanya. Sedangkan kalau misalnya pada gangguan jantung sebelah kanan, yang terjadi adalah di jaringan perifer efeknya. Tadi nanti ada udem dan ada asites, ya, ada pembengkakan dan ada penambahan cairan di jaringan. Nah, kalau pada hati, nanti dia akan menyebabkan gangguan fungsi hati. Nih, nanti kalau pada saluran pencernaan, dia akan menyebabkan anoreksia, terus ada penurunan bobot badan dan ada distres atau penurunan fungsi dari gastrointestinal.
Jadi gagal jantung bagian kanan itu akan menyebabkan ciri-ciri pada jaringan perifer, ya. Apakah terjadi udem, ada gangguan pada liver atau gangguan pada saluran pencernaan. Nah, bedanya di situ, ya. Jadi bisa tahu gangguan jantungnya di kiri atau kanan dilihat dari tanda-tandanya tadi. Kalau tanda-tandanya ada di gangguan di saluran pernafasan, berarti kemungkinan gagal jantungnya adalah yang bagian kiri. Kalau gagal jantungnya bagian kanan, terjadinya efek-efeknya itu dikarenakan apa? Efeknya bisa dilihat pada tanda atau gejala di perifer. Nih. Ini untuk macam atau klasifikasi dari gagal jantung berdasarkan dari lokasi gagal jantung tersebut secara anatomi. Nah, kalau dilihat ini adalah patofisiologinya, patofisiologi dari gagal jantung. Nah, dilihat ya. Ini gagal jantung. Gagal jantung dikarenakan berbagai macam hal. Lihat panahnya. Panah penyebab gagal jantung yang pertama nih. Ada penurunan regulasi reseptor beta adrenergik di miokard. Nah, ingat dulu beta adrenergik berarti adrenalin, noradrenalin, epinefrin, norepinefrin. Dia kan untuk meningkatkan kontraksi jantung di daerah miokard. Nah, terjadi apa? Terjadi penurunan nih. Nah ya, nah terus yang kedua terjadi apa? Peningkatan tekanan preload. Nah, tekanan preload itu karena apa? Nih, dikarenakan aktivitas sistem simpatik, renin, angiotensin, sistem adrenal, ya, atau hormon antidiuretik. Nah, adanya gangguan ginjal atau resorpsi air dan natrium di proksimal ginjal. Nih, ini yang bisa meningkatkan peningkatan tekanan preload yang nanti menyebabkan gagal jantung. Nah, atau yang ketiga terjadi karena peningkatan afterload peninggian impedans. Nih, sama sebenarnya. Tapi ketiganya ini dia berperan satu sama lain ya, bisa menyebabkan gagal jantung, di mana ditandai dengan disfungsi sistolik dan atau diastol. Jadi dilihat gagal jantung nanti tekanan darahnya pasti akan mengalami penurunan. Nih, penurunan relatif curah jantung ya. Nah, jadi nanti ya disfungsi sistol itu bisa meningkat atau menurun ya. Nah, ini adalah mekanisme patofisiologi dari gagal jantung. Nah, kalau diperdalam lagi di bagian penurunan relatif curah jantung ini yang terjadi. Nih, pada penurunan curah jantung akan terjadi peningkatan sistem saraf simpatik. Nah, mengakibatkan tiga hal ini, peningkatan kontraktilitas, peningkatan laju debar jantung, dan vasokonstriksi. Nih, ini adalah mekanisme feedback ketika terjadi penurunan curah jantung. Nih, ini normalnya seperti ini. Kalau tidak normal gimana ya? Tidak normal jantung tidak bisa melakukan hal ini. Ya. Nah, peningkatan sistem RAAS, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Nih, peningkatan hormon antidiuretik, aldosteron. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalau curah jantung menurun, tiga hal ini yang harusnya terjadi mekanisme feedback. Nih, nanti akhirnya terjadi peningkatan kontraktilitas, nanti akan terjadi peningkatan kuncup dari jantung, ya nanti balik lagi jantung ke normal. Jadi seperti itu. Ini normalnya. Tidak normal karena ada gangguan yang dikarenakan jumlahnya tadi, ada jumlahnya reseptor epinefrinnya tidak bekerja. Nah, jadi curah jantungnya menurun dan tidak bisa naik lagi. Nah, berikutnya ini adalah faktor resiko. Faktor resiko terjadinya gagal jantung, ya. Kalau dilihat ada faktor resiko yang tidak bisa diperbaiki, ada faktor resiko yang bisa diperbaiki. Nih, faktor resiko yang tidak bisa diperbaiki gender dan suku, ya. Memang suku atau gender ini akan mempengaruhi. Karena apa? Karena kan rongga toraks atau secara anatomik genetik ya, genetik itu akan mempengaruhi struktur dari organ kita. Yang tidak bisa diperbaiki lagi adalah usia. Tadi, usia kan kita tidak bisa balik muda kan. Nah, jadi dilihat semakin bertambah usia, resiko untuk mengalami gagal jantung semakin tinggi. Nah, yang berikutnya ada yang bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki adalah tingkah laku perilaku yang tidak sehat. Nih ya, obesitas, terus lebih banyak konsumsi natrium dan cairan. Cairan ini bukan air putih ya, tapi cairan yang mengandung elektrolit berlebih.
Nah, atau penggunaan obat secara tidak tepat atau penggunaan alkohol. Nih, ini adalah faktor perilaku yang bisa kita ubah menjadi yang tadi yang negatif, termasuk merokok, makanan yang tidak sehat ya, bisa dirubah menjadi perilaku yang positif seperti ini. Nah, faktor resiko yang berikutnya adalah jika sudah mengalami gangguan kardiovaskular. Gagal jantung, tadi ya, coronary heart disease, penyakit jantung koroner, itu bisa memberikan kontribusi untuk gagal jantung. Selain penyakit jantung koroner ada hipertensi. Tadi ada penyakit katup. Nah, adanya infeksi, adanya kemoterapi, ya, gangguan pada kehamilan. Nah, terus tadi ada gangguan pada tekanan denyut jantung. Nih, kadang-kadang juga ada penyebab yang tidak diketahui. Nah, itu adalah beberapa faktor resiko adanya gagal jantung kongestif. Nah, yang harus diketahui lagi di sini saya ambil dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Ini adalah faktor pemicu gejala serangan jantung. Bedakan ya. Serangan jantung itu berarti serangan jantung belum tentu gagal jantung. Serangan jantung bisa terjadi karena tadi ada fungsi jantung yang secara tiba-tiba tidak berfungsi. Nah, ini ya. Sebenarnya ini sama tadi, cuman di sini lebih dijelaskan nih. Faktor usia tadi, semakin bertambah usia, makin tinggi resiko penyakit jantung. Ya, usia meskipun tadi paling banyak lebih dari 80, tapi kalau sudah memasuki usia 45 pada laki-laki dan 55 pada wanita itu hati-hati. Nih, atau genetik tadi, ada riwayat penyakit jantung, ada penyakit yang lainnya tadi, diabetes, hipertensi, obesitas juga sama. Ya, pola hidup dan adanya stres. Nah, stres ini yang sekarang paling sering terjadi menyebabkan jantung. Karena pada saat stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol ya, berakibat kaku pembuluh darah dan juga dia akan menaikkan tekanan darah. Kortisol ini karena dia akan menyebabkan retensi cairan. Ya, menaikkan tekanan darah akan menjadi tinggi. Nah, jadi faktor resiko yang lainnya. Nih. Nah, untuk gagal ginjal sendiri ada dua macam yang disebut gagal ginjal berdasarkan dari onset penyakit tersebut. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Untuk gagal ginjal akut, onsetnya tiba-tiba. Belum ada sejarah dia mengalami gangguan CAD atau dia hipertensi, tapi belum dia ada gangguan fungsi jantung. Nah, itu yang disebut dengan gagal ginjal akut. Kalau gagal ginjal kronis, kita sudah tahu, oh ada gangguan pada EKG-nya. Berpotensi dia gagal ginjal, itu gagal ginjal kronis. Nih ya. Nah, ini ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung nih harusnya ya. Gagal jantung secara cepat nih ya. Nah, ini ada gangguan takiaritmia atau bradikardia. Ada ini saya coret dulu ya. Ini jantung. Ya. Nah, ini ada beberapa yang menyebabkan gagal jantung secara cepat. Nih, ada takikardia atau bradikardia yang berat ya, ada sindrom koroner akut tadi. Nah, ini ya. Ini ada beberapa keadaan yang menyebabkan gagal jantung secara cepat. Ini juga bisa menyebabkan gagal jantung, tapi tidak secepat yang tadi, infeksi ya. Terus penyakit PPOK atau asma, anemia, gangguan ginjal. Nah, ini ya. Ini sama. Ini tadi ya, kalau dilihat kan tadi sudah belajar faktor resiko. Nah, ada beberapa yang bisa menyebabkan gagal jantung secara akut. Nah, ini adalah tanda dan gejala pada penderita penyakit gagal jantung kongestif ya. Nih. Tadi ada yang gagal jantung di sebelah kiri gitu ya, ada gangguan pada pernafasan ditandai dengan pernafasan yang pendek. Nih. Ya, atau dilihat kurang fokus atau gangguan dari memori ya dari sini, atau ada merasa lemes terus-menerus atau merasa pusing. Nih, yang paling penting tadi kan edema ya, edema yang gagal jantung kanan
Nah, yang jantung kiri tadi ada batuknya, ada palpitasi. Nah, jadi yang kaki, tungkai kaki itu sering merasa lemas. Nih, ya, bisa juga ditandai dengan tadi pembengkakan pada kaki, edema, ya. Ada juga yang ditandai dengan kesulitan tidur pada malam hari karena ada gangguan pernafasan tadi. Nah, tadi lihat di bagian kanan ada gangguan pada saluran pencernaan dan tidak suka makan jadinya, ya. Ada juga ditandai dengan poliuria pada malam hari, ya. Jadi ini ada yang ditandai dengan peningkatan bobot badan tiba-tiba karena tadi adanya udem tadi, ya. Nah, itu tanda dan gejala dari gagal jantung kongestif. Nah, kalau dilihat dari klasifikasi gagal jantung tadi, bisa dikarenakan dua hal gagal jantung. Dikarenakan kelainan struktural jantung tadi ya, atau kelainan kapasitas fungsional. Tadi kan dari definisinya ada dua hal yang bisa menyebabkan gagal jantung. Dari anatomi, kelainan struktur jantung, dan ada kelainan dari fungsional. Nah, kelainan fungsional disingkat NYHA. Nah, ini ya, kategori NIHA Indonesia biar gampangnya. Nah, tapi semuanya dibedakan menjadi 4. Ada 4 klasifikasi gagal jantung, ya. Ini yang lebih sederhana. Nah, pada klasifikasi gagal jantung 1 sesuai kelompok NYHA, ya, ada penyakit gangguan jantung tapi nggak ada tanda dan gejala. Nih, yang kategori 2, kelas 2 itu ada gejala ringan. Nah, yang ketiga di sini sudah ada gejala yang signifikan, ya. Nah, yang keempat itu gejala berat. Nah, kalau misalnya tidak melakukan aktivitas, yang keempat ini pun sudah ada gejala. Jadi ini klasifikasinya. Nah, itu klasifikasinya dan ini diagnosanya. Diagnosanya sama dengan yang lainnya, dicek laboratoriumnya, ya, dicek secara klinik pengelaboratoriumnya, dilakukan EKG atau X-ray dada, nih ya. Dan juga di sini ada yang namanya natrium peptida, ya, jumlah peptida natrium di sini. Nih ya, nanti dilihat di sini ada singkatannya, bisa dibaca di sini singkatannya. Nah, kalau ada orang yang gagal jantung dilihat dia akut atau non akut. Kalau akut dicek EKG, di X-ray dadanya. Nah, kemudian dicek ya. Dicek adanya BNP. BNP di sini natriuretik peptida. Nih. Nanti dilihat apakah gagal jantungnya akut atau gagal jantungnya non akut. Tapi parameternya adalah dari EKG, X-ray, dan yang pemberitaan darah rutin. Ya nih, darah yang gagal jantung ada darah rutin, terus ada elektrolit, kreatinin, EGFR, glukosa, fungsi hati dan urinalisis. Nih, baru kemudian bisa dicek kalau dia gagal jantung akut atau non akut, nanti terapinya berbeda. Nah, ini kalau gagal jantungnya akut. Nah, kalau gagal jantungnya akut, nanti ada X-ray tadi sudah ya. Nah, ada saturasi oksigen. Nah, ini dicek. Saturasi oksigen yang membedakan adalah saturasi oksigen dibandingkan dengan untuk gagal jantung non akut. Nih. Jadi dilihat apakah dia nanti penyebab lainnya, apakah adanya sindrom koroner akut, nih. Atau dicek adanya aritmia atau bradikardia, atau dicek adanya hipertensi di sini, atau dicek adanya penyakit vaskular berat yang lainnya. Nih, nanti di sini akan ada tindakan. Di sini adalah tata laksananya, menggunakan obat atau ditambah perlu dengan pembedahan atau dipasang ring misalnya, ya kalau misalnya dikarenakan sindrom korona akut nih. Atau ada digunakan yang kemarin trombolitik kalau misalnya tadi dikarenakan arteriosklerosis nih. Nah, untuk yang gagal jantung kronik itu beda. Gagal jantung kronik berarti dia sudah punya riwayat hipertensi, dia sudah punya riwayat jantung dan punya riwayat yang lainnya, ya nih. Nah, untuk pengobatan gagal jantung kronik tujuannya adalah untuk menurunkan mortalitas. Jadi supaya pasiennya tetap dalam keadaan sehat, sadar, hidup gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, menghilangkan edema dan resistensi cairan.
meningkatkan kapasitas aktivitas fisik, mengurangi kelelahan dan sesak nafas, mengurangi kebutuhan rawat inap, dan menyediakan perawatan akhir hayat. Jadi, untuk yang gagal jantung kronik diusahakan supaya dia tidak sering ke rumah sakit, supaya dia bisa tetap beraktivitas normal. Takutnya biasanya orang yang sudah mengalami penyakit gagal jantung, nanti dia cuma di rumah aja. Nanti gimana cara hidupnya, biaya hidupnya, nah itu ya. Jadi tetap supaya dia bisa tetap hidup dan bisa beraktivitas atau bekerja. Dan tujuannya nanti untuk mencegah supaya nanti tidak lebih buruk, ya. Tidak lebih buruk atau dia harus rawat inap. Nah, jadi tujuannya memang pasiennya supaya tetap bisa beraktivitas ya untuk tujuan terapi gagal jantung kronik. Nah, ini adalah terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi yang bisa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Karena kalau kegemukan tadi obesitas tuh BMI-nya lebih dari 30 ya, itu akan meningkatkan beban pada otot jantung. Nah, kalau misalnya ada kenaikan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, harus dikasih diuretik, tapi dengan pertimbangan dokter. Ya. Nah, terapi non farmakologi adalah mengurangi beban kerja jantung tadi, beban kerja jantung ya tadi dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung natrium. Nah, kurangi ya yang mengandung elektrolit tinggi natrium, karena natrium nanti akan menyebabkan retensi cairan air, nanti akan menyebabkan terjadinya edema. Nah, itu adalah 3 terapi non farmakologi yang bisa dilakukan untuk pasien gagal jantung. Nah, untuk terapi farmakologinya, obat-obatannya mungkin kalian sudah kenal ya. Ada ACI, ada ARB, ada beta blocker, ada diuretik, ada antagonis aldosteron. Nah, ada isosorbit dinitrat, ada digoxin, dan ada antikoagulan. Nanti dilihat ya. Nah, ini adalah terapi non farmakologi. Saya harapkan kalian sudah mengenal nih nama-nama obatnya. Ya, misalnya ACI, ada captopril, ada lisinopril. ARB, ada kandesartan, losartan. Beta blocker, ada atenolol. Diuretik, di sini bisa pakai tiazid atau furosemid. Antagonis aldosteron, ada spironolakton, diuretik hemat kalium. Nah, ada hidralizin dan isosorbit dinitrat yang biasanya kita gunakan secara sublingual ya. Ada digoxin. Digoxin tujuannya adalah untuk meningkatkan denyut jantung. Dan ada antikoagulan. Ya, antikoagulan tadi untuk trombolitik ya. Jadi supaya tidak terjadi koagulasi untuk yang penyebabnya coronary heart disease. Ya. Nah, ini adalah algoritma terapi. Nah, ini yang penting kalian bisa baca. Algoritma terapi untuk pasien gagal jantung kronik. Nah, dilihat nih. Obat utamanya adalah ya, 3 pilar tadi, 3 pilar terapi utama itu adalah ACI. Nah, bisa juga ARB kalau misalnya tidak toleran dengan ACI. Yang kedua obatnya adalah beta blocker. Yang ketiga adalah mineralur reseptor antagonis. Nah, ini adalah 3 pilar terapi utama untuk gagal jantung. Nah, nanti dilihat. Nanti termasuk klasifikasi tadi kan sudah belajar ya, klasifikasi gagal jantung ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya sudah dia dievaluasi gejalanya tadi, sudah bisa masuk ke yang klasifikasi kelas 1. Nah, lanjutkan terapi. Kalau misalnya masuk ke kriteria kelas 2 atau sampai ke kelas 4 tadi ya, dicek irama sinus dari jantung dan nadi atau denyut jantungnya. Kalau denyut jantungnya lebih dari 70, nah nih ya, ditambahkan dievaluasi ulang ada gejala yang lain atau tidak. Nah, ya. Nah, kalau misalnya tadi denyut jantungnya kurang dari 70 nih, diganti ACI dengan ARB atau ke ARNI. Nah, di sini ya. Nah, nanti lihat di sini apa itu yang namanya ACI, obatnya jangan lupa. ARB apa ya? Terus ARNI itu apa? Nah, nanti dicek obatnya yang mana. Nah, itu untuk gagal jantung kronik kalau misalnya yang simptomatik nih. Kalau yang ini untuk terapi farmakologinya tadi kan ya, ada ACI, ada ARB, terus ada beta blocker, ada diuretik, ada ARNI, ada antagonis aldosteron. Nah, ini adalah bagaimana terapi farmakologinya. Penyesuaian dosisnya bagaimana?
Ini ya, ini yang dipelajari kalau menggunakan ACIO, ACI atau ARB. Gunakan dosisnya dosis awal dulu. Nah, nanti kalau misalnya tadi sudah ada perbaikan atau belum ada perbaikan, dicek kalau tiap 2 minggu apakah perlu dicari ditambahkan dosisnya. Nanti kalau misalnya, jadi ini yang namanya titrasi dosis. Titrasi dosis untuk penyakit gagal jantung kronis dievaluasi tiap 2 minggu. Dicek apakah tadi gangguan dilihat dari denyut jantung, EKG-nya sudah mengalami perbaikan atau tidak. Kalau misalnya setiap 2 minggu belum mengalami perbaikan, dititrasi dosisnya sampai maksimal, baru nanti mengganti dengan obat yang lain. Nah itu. Nah ini untuk beta blocker, sama semuanya dilakukan evaluasinya tiap 2 minggu. Nah ini ya, nanti ini bisa dibaca di guideline yang saya lampirkan ya ini. Nah, yang berikutnya, kalau ada gangguan pasien gagal jantung dengan ditandai fibrilasi atrium yang sifatnya permanen, ya. Nah ini, nanti menggunakannya apa? Langsung menggunakannya CCB atau beta blocker. Kalau tadi masih pakai ACI, ya ACI atau ARB. Nah kalau yang ini langsung kalau ada penyakit gagal jantung dengan fibrilasi atrium, ya yang sifatnya permanen, langsung dikasihnya adalah CCB atau beta blocker. Dicek apakah nanti laju ventrikelnya terkontrol atau tidak. Kalau sudah terkontrol ya sudah diteruskan terapinya. Kalau tidak terkontrol ditambahkan digoxin, berarti denyut jantungnya ada gangguan. Nah, kalau misalnya tadi beta blockernya kan tadi kan berarti dapat 2 obat ya pasiennya, CCB atau beta blocker ditambah dengan digoxin. Nah, kalau misalnya tidak dikontrol ya sudah digunakan digoxin seutuhnya. Nih, jadi dosis digoxinnya nanti diapakan? Ditambahkan. Nah, kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, baru lihat apakah perlu dilakukan operasi atau tidak di sini. Jadi di mana-mana terapi yang pertama pada saat pada penyakit penderita yang sakit itu adalah dengan menggunakan obat. Kalau misalnya dengan obat tidak bisa diperbaiki, baru dilakukan tindakan pembedahan atau operasi. Nih, ini untuk gagal jantung yang mengalami fibrilasi atrium, ya. Nah, ingat yang tadi kan yang bermasalah kok gagal jantung itu adalah yang ventricle. Nah, yang tadi yang ini mengalami gangguan pada atriumnya juga. Nah, jadi daripada dua-duanya yang rusak, berarti ya salah satunya dicek supaya ventrikelnya tetap bekerja. Nih. Nah, kalau tadi untuk yang gagal jantung kronis, nah ini yang pengobatan untuk gagal jantung akut. Nah, apa saja tujuan pengobatan untuk gagal jantung akut? Ini kalau untuk yang di UGD, untuk memulihkan oksigenasi, memperbaiki hemodinamik dan perfusi organ, membatasi kerusakan jantung dan ginjal, mencegah tromboembolik, meminimalkan lama perawatan intensif. Nih. Ya, jadi tujuan terapi pada gagal jantung akut itu berbeda setiap tindakannya. Di UGD, di perawatan dalam ruangan, atau ketika sudah pulang dan jangka panjang. Ingat, serangan jantung pertama itu adalah namanya gagal jantung akut. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba kena serangan jantung, itu namanya gagal jantung akut. Nah, kalau sudah dirawat di rumah, itu berarti dia adalah gagal jantung kronis. Nah, bedakan. Kalau pada misalnya ada cerita seorang pasien masuk rumah sakit karena mengalami serangan jantung, oh berarti di situ algoritma terapi yang harus dicek adalah algoritma terapi gagal jantung akut. Nah, seorang pasien menderita gagal jantung dan sedang kontrol ke poli jantung. Berarti dia sedang menerima algoritma terapi gagal jantung kronik. Nah, itu yang harus diperhatikan kapan algoritma tersebut digunakan ya. Pada kondisi bagaimana algoritma tersebut digunakan. Nah, kalau gagal jantung akut berarti nanti algoritma terapinya adalah ketika di UGD. Nih, ketika mengalami serangan. Nah, ini ya. Nah, bisa dibaca di sini apa saja tujuan pengobatan pada gagal jantung akut ketika di UGD atau ketika di ruangan untuk stabilisasi, ya optimalisasi terapi farmakologi dan mengidentifikasi penyakit komorbid yang berhubungan. Atau kalau misalnya tujuan sebelum pulang dan jangka panjang, apa rencana nanti ketika pasien di rumah, obatnya apa saja, manajemen pasien nih, makanannya, dietnya bagaimana ya.
Bagaimana cara memperbaiki gejala kualitas hidup? Nah, kalau memang perlu alat bantu, ya digunakan alat bantu, ya. Nah, nih, ini tadi, kalau tadi kalian sudah lihat di diagnosa, nah ini untuk terapi farmakologinya. Sama ya, tadi ya. Kalau misalnya gagal jantung akut dikarenakan adanya kekurangan oksigen, ya, karena tadi cirinya adalah adanya gangguan saluran pernafasan, nah ini dikasih oksigen. Nih, kalau cirinya adalah aritmia, tadi ya, aritmia atau bradikardia, nah ada alat pacu jantung nih, ya. Ini di mana ini terapi gagal jantung akut ini di UGD. Nih, kalau misalnya terjadi tekanan darahnya turun atau terjadi shock anafilaktik, nah ini dikasihnya ionotrop atau vasopresor. Nih, kalau terjadinya adanya karena sindrom koroner akut, dilakukannya dengan terapi anti trombolitik tadi. Ya. Nah, kalau penyakitnya adalah penyakit mekanik akut atau penyakit vaskular berat, nah dicek perlu adanya pembedahan atau tidak. Nah, ini adalah gagal jantung akut ketika di UGD. Nih, ya. Ada beberapa hal yang harus dicek. Bedakan dengan algoritma terapi tadi pada gagal jantung kronik. Ya. Ya, saya harapkan terapi-terapi ini bisa dimengerti untuk yang gagal jantung, baik yang akut atau yang kronik, itu tergantung dari wilayah di mana pasien itu dirawat, ya. Nah, dia bedakan kata yang penting di sini itu adalah tadi tujuan terapi. Tujuan terapi dari penyakit gagal jantung akut dan kronik, ya. Selain obatannya kita lihat sederhana, masih sama dengan obat-obat mungkin hipertensi kalian kenal, ya. Ada juga yang tadi trombolitik, ya. Nah, ada ACI, ARB, penyakit beta, diuretik. Nah, ini adalah obat-obat yang digunakan gagal jantung kronik. Perhatikan obat-obatnya adalah ini, tujuan terapinya apa, dan terapi non farmakologi pada gagal jantung tadi. Oke ya. Saya harapkan materinya bisa dimengerti dan terima kasih. Semoga yang dipelajari bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.